sebuah desa terpencil di Jepang, seorang wanita bernama Fumiko menemukan sebuah jam pasir tua di gudang rumah neneknya. Benda itu terlihat biasa saja, tetapi ada ukiran kuno di permukaannya. Saat Fumiko membaliknya, pasir mulai bergerak perlahan. Tiba-tiba waktu di sekitarnya berhenti selama beberapa detik. Sebelum kembali mengalir seperti biasa, Fumiko merasakan getaran aneh di udara. Dengan kebingungan dan rasa ingin tahu yang mendalam, Fumiko menyadari bahwa jam pasir itu menyimpan rahasia yang lebih besar daripada yang dia bayangkan. Dia mulai menggali informasi tentang jam pasir itu, berharap menemukan asal-usul dan makna ukiran kuno tersebut. Setiap halaman yang dia baca membawanya lebih dekat ke keajaiban dan misteri yang mengelilingi jam pasir itu. Semakin dia belajar, semakin dia merasa terhubung dengan sejarah dan kekuatan yang terkandung dalam benda tersebut. Terkejut dengan kekuatan jam pasir, Fumiko mulai bereksperimen. Ia menemukan bahwa setiap kali membalik jam pasir, ia bisa memperlambat atau mempercepat waktu dalam jangka tertentu. Dengan hati-hati, ia menguji batasan kekuatan jam pasir itu dan menyadari bahwa semakin lama ia membiarkan pasir mengalir, semakin besar perubahan waktu yang terjadi. Fumiko mulai mencatat setiap eksperimennya dengan teliti, berharap menemukan pola dalam kekuatan ajaib jam pasir tersebut. Setiap kesimpulan yang ia buat memberikan petunjuk baru tentang cara mengendalikan waktu dengan lebih efektif. Suatu malam, Fumiko memutuskan untuk melakukan percobaan besar yang bisa mengubah segalanya. Saat ia membalik jam pasir dengan penuh harapan, waktu di sekelilingnya mulai bergetar dengan intensitas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Fumiko teringat kejadian setahun lalu ketika ia kehilangan sahabatnya Aiko dalam kecelakaan itu. Rasa kesedihan dan penyesalan memenuhi hatinya. Dengan tekad kuat, ia berusaha menggunakan jam pasir untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkannya. Ia mengatur aliran pasir secara perlahan, merasakan setiap butir yang mengalir antara jarinya, berharap untuk mengubah takdir. Tiba-tiba ia mendapati dirinya di hari sebelum kecelakaan. Terjadi suasana segar pagi mengelilinginya. Jantungnya berdebar kencang saat ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah semuanya. Dengan langkah cepat, Fumiko bergegas menuju Aiko, berusaha untuk memperingatkan sahabatnya tentang apa yang akan terjadi. "Jangan pergi ke tempat biasa kita hari ini," teriak Fumiko, suaranya penuh dengan kepanikan dan kasih sayang. Fumiko menatap dengan cemas ke arah Aiko, berusaha menyampaikan betapa pentingnya menghindari jalan raya yang terkenal berbahaya itu. Aiko mengangguk, tetapi di dalam hatinya rasa penasaran tentang petualangan baru itu menguasai segalanya. Saat Aiko melangkah pergi, Fumiko merasakan beban di dadanya semakin berat, seolah waktu telah berhenti sejenak. Waktu terus berlalu dan saat Fumiko merenung, suara sirene jauh mengganggu ketenangan sore itu. Ketika Fumiko akhirnya mendengar kabar buruk tentang kecelakaan yang menimpa Aiko, hatinya hancur seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Dalam kepanikan, Fumiko menyadari bahwa meskipun ia telah berusaha mengubah takdir kenyataan, tetap tak dapat dihindari. Saat dia menyaksikan Aiko terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, Fumiko merasa seolah-olah segala upayanya sia-sia. Fumiko berbisik lembut, berjanji untuk selalu melindungi Aiko meskipun takdir tampaknya lebih kuat daripada usahanya. Fumiko berjuang dengan keputusan yang dihadapinya, mencoba mengubah setiap momen dalam hidupnya, tetapi setiap usaha malah membawa konsekuensi yang lebih buruk. Setiap perubahan yang ia buat tampaknya menciptakan masalah baru, mengganggu keseimbangan yang telah ada. Akhirnya saat ia merenungkan langkah-langkahnya, Fumiko mulai merasakan bahwa mengubah masa lalu mungkin bukanlah solusi yang dia cari. Ia menyadari bahwa terjebak dalam lingkaran waktu hanya membuatnya semakin tersesat dan putus asa. Fumiko akhirnya memutuskan untuk menghadapi kenyataan dan belajar dari pengalaman, bukan hanya mencoba menghindarinya. Dia memahami bahwa setiap kesalahan dan tantangan adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang membentuk siapa dirinya sekarang. Dengan langkah yang lebih mantap, Fumiko mulai merangkul masa lalunya dan menemukan kekuatan dalam setiap pengalaman yang telah dia jalani. Dengan tatapan penuh kebijaksanaan, seorang biksu tua di kuil desa mengamati keanehan yang terjadi di sekitarnya dan merasa perlu memperingatkan Fumiko. Jam pasir ini adalah peninggalan dewa waktu. Sang biksu menjelaskan dengan suara yang tenang, dan hanya diberikan kepada mereka yang harus belajar menerima kenyataan. Waktu tidak untuk dikendalikan, tetapi untuk dipahami, ujar sang biksu merenungkan makna yang dalam di balik kata-katanya. Mendengar kata-kata itu, Fumiko merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar waktu yang mengalir, dan hatinya bergetar penuh rasa ingin tahu. Ketika kita berusaha untuk mengendalikan waktu, lanjut sang biksu, kita seringkali kehilangan momen-momen berharga yang hadir di depan kita. Saatnya untuk membuka hati dan pikiran kita, tambah biksu itu, agar kita bisa menerima kenyataan yang ada. Dengan hati berat, Fumiko menyadari bahwa ia harus menerima kepergian Aiko. Ia memutuskan untuk mengubur jam pasir di bawah pohon sakura tempat ia dan Aiko sering bertemu.
Saat ia menimbunnya dengan tanah, ia merasakan beban yang selama ini ada di hatinya perlahan menghilang. Fumiko menatap pohon sakura dengan penuh harapan mengingat risau dan tawa yang pernah mereka bagi. Dengan setiap petal yang jatuh, ia merasakan kehadiran Aiko selamanya dalam kenangannya. Fumiko berjanji pada dirinya sendiri untuk merayakan setiap momen berharga yang telah mereka lalui bersama. Ia meninggalkan area tersebut dengan langkah ringan merasakan angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Setiap langkahnya membawa harapan baru dan keinginan untuk terus mengenang Aiko dengan cara yang indah. Fumiko tahu bahwa meskipun Aiko telah pergi, cinta dan kenangan mereka akan selalu hidup di dalam jiwanya. Fumiko kembali menjalani hidupnya kali ini dengan tekad untuk menghargai setiap momen yang ia miliki. Ia belajar bahwa meskipun waktu tidak bisa diubah, masa depan masih bisa ia ciptakan. Dengan senyuman ia melihat bunga sakura bermekaran seakan memberikan restu untuk perjalanan barunya. Setiap langkahnya dipenuhi semangat baru, seolah-olah alam mendukung setiap keputusan yang dia buat. Ia mulai mengeksplorasi hobi-hobi baru, menemukan kebahagiaan dalam kreativitas yang sebelumnya tersembunyi. Setiap hari ia menciptakan kenangan yang berharga, mengukir momen-momen kecil dalam hidupnya. Fumiko menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi juga dari kebersamaan yang sederhana. Dengan setiap pengalaman, ia belajar untuk menghargai keindahan di sekitarnya, menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil. Di bawah pohon sakura, angin bertiup lembut membawa bisikan samar yang menyerupai suara Aiko. Terima kasih Fumiko. Dengan hati yang tenang ia berjalan pulang meninggalkan masa lalu dan melangkah menuju masa depan yang baru. Setiap langkahnya dipenuhi harapan dan tekad untuk menggapai impian. Saat angin berbisik lembut seolah membimbingnya menuju tujuan yang belum terungkap, dia merasa setiap perubahan dalam hidupnya membawa pelajaran berharga. Dengan semangat baru ia siap menghadapi tantangan yang akan datang. Di jiwanya dia merasakan kekuatan yang tumbuh seiring perjalanan ini. Setiap detik yang berlalu membawanya lebih dekat kepada impian yang dikejar. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali ke masa lalu. Hidupnya sekarang adalah tentang menciptakan kenangan baru yang penuh makna.